Halo pemirsa, apa kabar Anda? Dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jumpa lagi dalam program yang mengajak Anda untuk membahas lebih jauh berbagai kebijakan pemerintah termasuk isu-isu aktual yang terjadi di tanah air. Saya Doni De Keizer, ini dia, Merah Putih. Operasi premanisme berjalan selama 14 hari, kita sudah mengamankan 425 orang. Masih kita akan bahas dan diskusikan tentang premanisme. Preman yang sekarang nampaknya sudah mulai banyak ditindak, diangkut-angkutin oleh yang namanya Satgas Anti Preman. Satgas ini katanya sudah mulai bekerja. Kerja benar atau kerja pencitraan? Kita sama-sama diskusikan. Karena harapannya ketika premanisme di negeri ini kemudian bisa kita hilangkan, keamanan masyarakat lebih terjamin. Dan yang lebih penting pemirsa adalah investasi tidak terganggu. Mari sama-sama kita diskusikan topik kita malam ini. Operasi tangkap preman dimulai. Bagi Anda yang menyaksikan melalui layar Nusantara TV, jangan lupa Anda juga bisa menyaksikannya melalui channel YouTube Official Nusantara TV. Like, share, subscribe, dan silakan Anda boleh memberikan pertanyaan atau komentar melalui kolom komen yang ada di channel YouTube. Mari kita berkenalan, berjumpa dengan narasumber yang menjadi panelis kita malam ini. Sebelah kanan saya, tentu wajahnya sudah tidak asing lagi. Beliau adalah mantan Kabarreskrim Polri, Susno Duaji. Jenderal Susno Duaji, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Selamat malam. Mikrofonnya, Jenderal. Selamat malam. Sehat. Kita berantas preman. Asik. Ada motonya dari Jenderal Susno Duaji. Terima kasih Pak Susno sudah bersama kami. Kemudian di sebelah kiri ujung adalah pendiri Tumpas atau Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme, Robert Keitimo. Pak Robert, apa kabar? Baik. Nah, mikrofonnya jangan lupa, Pak. Baik, selamat malam. Mantap. Terima kasih Pak Robert bersama kami. Kemudian di ujung sebelah kanan, ini juga sudah tidak asing lagi, seorang praktisi hukum, Sylvester Matutina. Bang Sylvester, apa kabar? Kabar baik, selamat malam. Berantas premanisme, tegakkan keadilan. Asik. Wih, ini lama-lama aku pikir kayak kampanye pilpres ini. Ini sudah latihan semua kayaknya. Tapi tidak nyebut nomor kita. Asik. Oke, dan kita juga akan berbincang dengan narasumber kita yang berasal dan saat ini di Bali, yaitu I Komang Alit Ardana, Jero Bandesa Adat Kute. Pak Alit, selamat malam. Selamat malam, salam rahayu. Rahayu, Bebas rahayu, preman. rahayu. Terima kasih Pak Alit sudah bersama kami. Baik, Bapak Ibu dan juga pemirsa dimanapun berada, untuk memulai diskusi kita malam ini, mari sama-sama kita simak tayangan yang berikut ini. Eksekusi preman di sejumlah daerah terus digencarkan Satgas Pemburu Preman di tingkat Polres, Kodim hingga Koramil. Di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, puluhan preman dan anggota geng motor hanya bisa tertunduk lusuh saat dihadirkan ke hadapan awak media pada gelar perkara di Mapolresta Bandung. Operasi Pekat Lodaya II berhasil mengamankan 52 tersangka dengan modus pengancaman, pemerasan, dan pencurian. Polisi juga mengamankan puluhan senjata tajam. Mengamankan 52 tersangka yang terdiri dari ada 5 TO, ya, ada 47 non TO yang dilaksanakan oleh Polresta Bandung dan Polsek Jajaran. Untuk modus operandi, ya, ini ada pengancaman, pemerasan, kemudian pencurian. Ini yang menjadi sasaran operasi. Di Jakarta Pusat, Operasi Berantas Jaya juga berhasil menjaring 28 preman berkedok anggota Ormas di sejumlah titik ramai seperti Pasar Tanah Abang dan Monas.
Modus yang digunakan adalah pemaksaan dan pemerasan terhadap pemilik kendaraan dengan tarif jasa parkir yang tidak wajar. Sebanyak 9 orang pun telah ditetapkan sebagai tersangka. Di Makassar, operasi Polrestabes Makassar mengamankan 78 orang tersangka, termasuk pelaku balap liar dan pesta miras. Ratusan liter minuman keras tradisional dan puluhan kendaraan juga diamankan dari lokasi operasi di wilayah Tamalanrea dan sekitarnya. Operasi ini digelar secara intens pada malam hari untuk mengurangi kejahatan jalanan. Mengamankan sebanyak 32 kendaraan roda 2 untuk sementara ini. Dan ada 73 orang, ya, 78. Mereka ada yang dianggap sudah dewasa dan ada yang di bawah umur. Dan kegiatan-kegiatan anak-anak ini sebelumnya dia dapat mengkonsumsi miras. Jadi kita juga amankan mirasnya dan bertujuan untuk melakukan konvoi. Boleh dikata bahwa mereka ada lagi motor. Polisi menegaskan komitmen untuk menumpas premanisme dan kriminalitas serta menjaga keamanan bagi seluruh masyarakat. Mari kita langsung diskusi, pemirsa. Jenderal Susno, minggu lalu kita duduk di ruangan ini juga, Pak Susno. Kita bahas soal yang sama, soal premanisme. Dan kabarnya Satgasnya sudah mulai bekerja. Anda melihatnya seperti apa, Pak Susno? Pertama, kita sebagai warga senang menyambut baik adanya Satgas Pemberantasan Premanisme. Walaupun kita tidak yakin bahwa Satgas ini bisa membuat preman di Indonesia tidak ada. Kok Anda nggak yakin begitu? Nah, buktinya itu ada satu Polres 70, ada yang 60, ada yang sekian. Berarti selama ini preman itu sudah banyak. Ini pertanda bahwa ini apakah nunggu ditumpuk banyak dulu baru diberantas? Karena Satgas ini kan satuan tugas. Satuan tugas itu tidak sepanjang tahun, tetapi periodenya tertentu. Apakah sebulan, apakah 2 bulan, setelah itu berarti tidak ada Satgas. Berarti premannya akan kambuh lagi. Nah, rakyat berharap atau kita semua berharap bahwa pemberantasan preman itu tidak pernah berhenti. Karena preman itu apa yang dilakukan tadi mulai dari mabuk, memeras, memalak dan sebagainya itu adalah pelanggaran hukum. Iya, iya. Itu harusnya polisi cukup dong melakukan. Iya, asal perlu ada rutin, Satgas asal khusus. rutin saja. Kalau rutin itu dilakukan, tidak dibiarkan adanya pelanggaran hukum sekecil apapun, maka preman tidak akan tumbuh. Katanya susah rutin, Jenderal, karena nggak ada anggaran operasional. Itu tugas rutin. Tugas rutin kan anggarannya ada kan. Apa? Ya kita digaji itu untuk melaksanakan tugas yang rutin. Jadi mudah-mudahan artinya pemberantasan preman ini tidak menunggu operasi, tidak menunggu Satgas, tapi terus diberantas. Dan nanti rakyat berharap bukan hanya yang menyengsarakan rakyat itu preman yang bapaknya preman atau kakaknya preman atau mbahnya preman tuh ada. Kita tahu yang siapa? Mafia. Itu mbahnya preman ya? Dan itu menyengsarakan jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta rakyat Indonesia. Kemarin kan ketangkap preman atau mafia. Pengadilan. Itu 1 triliun 51 kilogram emas. Itu yang ketahuan ya? Yang ketahuan. Dan itu preman, kakaknya preman. Mafia. Kita tahu juga mafia tambang. Iya, iya. Kita tahu juga mafia pajak. Iya, iya. Tahu juga mafia migas. Iya. Di semua sektor ada mafianya. 1.000 triliun. Ya, setelah selesai preman itu diberantas, ya kita harap tidak hanya kita biarkan jaksa bercapek-capek, dengan KPK bercapek-capek, ya semua komponen bangsa ini memberantas mafia. Ya, harusnya ada Satgas anti mafia ya. Ya itu yang diharap. Karena apa? Preman ini, mereka ini sebenarnya kesalahan negara juga. Mengapa mereka begitu? Kemarin kan Pak siapa yang duduk di situ? Pak Niko kan? Iya, Kakak Niko. Walaupun alasan itu nggak bisa diterima ya. Iya, iya. Itu karena perut, karena pekerjaan.
karena kesejahteraan, karena pendidikan, dan itu tanggung jawab negara kan. Ya, negara belum hadir di situ, Pak. Negara tidak hadir, tapi hadir-hadir nangkap dia. Nah, ini preman yang besar belum ditangkap. Nah, ini menarik ya. Saya pinjam dulu statementnya Jenderal Susno. Bang Sylvester, ini artinya kan penegakan hukum masih setengah hati, ya kan? Tapi upaya pemerintah melalui Satgas Anti Premanisme sudah kelihatan. Pencitraankah, ad hoc, hanya sekedar kena lagi momentum, atau Anda melihat ini bisa berkelanjutan? Seperti apa? Ya, saya melihat bahwa sebenarnya sudah baik dan bagus ya. Ada sebenarnya dibentuk Satgas itu karena memang ini perintah langsung dari Pak Presiden Prabowo. Tapi memang saya juga sepakat bahwa yang paling penting adalah penegakan hukum. Jadi kalau penegakan hukum ini sudah terjadi, entah itu preman, mafia, atau oknum pejabat, oknum aparat apapun, ini bisa beres. Bangsa ini bisa kita cepat untuk landing menuju Indonesia yang lebih baik. Anda memasukkan diksi oknum pejabat, oknum aparat. Jangan-jangan lebih banyak oknumnya daripada premannya. Jadi kan preman ini kan di-backingin. Ya kan, termasuk ya oknum-oknum ini termasuk mafia. Di-backingin oleh oknum-oknum aparat, oknum-oknum pejabat juga mungkin. Bang, kalau oknum itu 1, 2, 3 ya. Kalau banyak itu apa namanya itu? Oknum-oknum. Makanya kita harus mencari definisi kata yang oknum-oknum ini apa. Bohirnya lah. Iya. Nah, ini menarik ya. Tapi kan Anda semua mengikuti ya kondisi di Bali sempat ramai terakhir, kemudian ada penolakan dari warga. Saya mau update dulu sama Pak Alit Adana di Bali. Pak Alit, ini sampai hari ini kondisi Bali tentu tetap kondusif kan dengan banyaknya ormas-ormas yang bermunculan. Bagaimana situasi Bali saat ini, Pak Alit? Ya, puji Tuhan ya. Untuk saat ini situasi di Bali masih aman terkendali kok. Ya. Ya, karena bagaimanapun kita percaya bahwasannya ada yang namanya desa adat, di mana desa adat juga memiliki sebuah kewenangan untuk mengatur wilayah yang ada di desanya masing-masing. Nah, kalau di Bali memang ada kekhususan, Pak. Betul. Ya, kekhususannya itu adalah desa adat ini yang dipercaya oleh masyarakatnya di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Ya. Nah, itu salah satu menyebabkan kita masih bisa mengendalikan semua situasi kondisi yang ada di desa kita masing-masing. Apalagi ada pecalang kan di sana kan? Ya, betul. Ya, pecalang itu merupakan petugas keamanan kita, ya, petugas keamanan adat yang kita percaya untuk mengantisipasi setiap gangguan-gangguan Kamtibmas yang ada di wilayah kita. Nah, ini pecalang ini juga kita kedepankan, Pak, dalam mengatur, menjaga daripada stabilitas keamanan yang ada di wilayah desa masing-masing. Pecalang itu Pak Alit sebenarnya SOP-nya seperti apa sih? Fungsi dan tugasnya secara formal itu di sana gimana itu, Pak? Ya, kalau pecalang itu merupakan petugas kita di desa. Formalnya itu menunggu dari komando dari desa, Pak. Menunggu dari komando dari desa karena mereka memiliki SOP adalah perintah langsung dari pengurus desa atau juru desanya untuk melakukan suatu antisipasi terhadap lingkungan atau wilayah kita. Kalau di wilayah Anda sendiri di Kuta khususnya itu ada berapa banyak pecalang, Pak Alit? Ya, untuk di wilayah kami di masing-masing banjar ya, Pak. Di desa itu ada anak ya, di bawah desa itu ada banjar-banjar, kelompok-kelompok masyarakat itu dalam satu wadah namanya banjar. Di setiap banjar juga ada pecalang, di desa ada pecalang, Pak. Nah, di setiap banjar juga memiliki wilayah yang juga mengatur, mengawasi wilayah masing-masing. Di sana pun juga ada petugasnya. Biasanya di masing-masing banjar paling sedikit memiliki pecalang ya 50 orang lah. Oh, lumayan di masing-masing banjar. Ya, kalau seperti di Kuta ada 13 banjar. Oh. Nah, tinggal dikalikan saja. Ya, rekrutmennya gimana itu dan syaratnya apa untuk jadi pecalang? Jangan-jangan mirip-mirip juga dengan ormas-ormas yang ada di dekat-dekat kita ini, Pak? Tidak. Enggak ya? Kalau rekrutmennya ya sebagai petugas pecalang ya artinya mereka tulus ikhlas mengabdi, Pak. Mereka tidak digaji, tidak dibayar? Tidak dibayar, hanya sukarela. bentuknya penghargaan secara sosial saja.
Oke. Ini menariknya, beberapa waktu lalu kan kita ketahui bahwa para pecalang yang kemudian bersepakat, berkumpul juga melakukan komunikasi dengan aparat dari TNI dan Polri ya Pak ya, Pak Alit ya di sana ya. Apa yang dibahas, apakah karena memang lagi marak premanisme sehingga kemudian harus solid dengan aparat kita, apa yang hasil pembicaraannya kemarin tuh? Enggak, begini, kita kan percaya bahwa negara ini adalah negara hukum. Bagaimanapun yang namanya aparat keamanan itu yang mutlak itu adalah Polri dan TNI. Dalam hal urusan adat, memang kita memiliki namanya pecalang. Ya. Nah, maka daripada itu kita karena percaya kita berada di satu negara Republik Indonesia, tentunya kita hormat dengan tugas Polri, tugas TNI, maka kita bersinergi lah dengan TNI Polri. Karena bagaimanapun yang namanya tugas keamanan itu merupakan tanggung jawab kita bersama dan garda terdepan ya Polri dan TNI tersebut. Gitu. Makanya kita koordinasi. Sampai detik ini koordinasi kita cukup baik dengan TNI Polri dan kita percaya bahwasanya TNI Polri memang sebagai aparat keamanan yang diakui oleh negara. Kita tunduk. Ya, artinya selama ini boleh dikatakan yang membuat Bali itu aman sebenarnya perannya pecalang ya. Karena kalau katanya Bang Sylvester tadi, saking banyaknya oknum-oknum ya kan, ya udah yang tadi Anda ajak ngobrol itu mungkin masyarakat lebih percaya sama pecalangnya begitu. Betul. Betul ya. Karena pecalang itu ya dengan apa namanya? Dengan rasa tulus ikhlas. Betul. Kita tidak memiliki target apa-apa. Target kita adalah bagaimana situasi kondisi wilayah kita, desa kita aman. Ya itu yang menjadi tujuan yang utama. Ya, dan itulah salah satu yang membuat Bali itu istimewa. Ya, oke, saya ke Pak Robert dulu. Pak Robert, upaya pemberantasan